Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di pagi ini kita akan membahas 7 perkara untuk melindungi kita dan keluarga kita. Artinya kita bicara soal amalan-amalan yang kalau bisa jangan pernah tinggalkan untuk diamalkan setiap harinya. Karena 7 amalan ini sangat dianjurkan untuk diamalkan. Tentunya tidak lain dan bukan demi kebaikan kita di dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja dari 7 amalan yang dianjurkan ini untuk kita dawamkan setiap hari kita lakukan? Yang pertama, al-iktsar minal istighfari wal isti'adzati billahi minasyayatin wa min syururiha. Perbanyak istighfar dan juga at-ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan keburukan-keburukannya. Ini penting kita senantiasa mengucapkan istighfar setiap hari. Karena Nabi SAW dijelaskan dalam beberapa riwayat, setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali membaca istighfar. Itulah amalan Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tidak mungkin melakukan dosa, tetapi Nabi SAW jadikan istighfar setiap hari itu digunakan untuk zikir. Karena istighfar itu tidak mesti kita melakukan dosa dulu baru istighfar, kan gitu. Kita bisa gunakan istighfar ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pahalanya luar biasa. Karena Nuh alaihi salatu wassalam pernah menasihati kaumnya dan mengatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, banyak-banyaklah beristighfar kalian, karena sesungguhnya kalian punya Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kalian terus beristighfar, kata Nuh alaihi salam, maka Allah akan hujani kalian dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak keturunan dan harta benda kepada kalian, dan Allah akan airi sungai-sungai, ladang-ladang, dan Allah akan tumbuhkan kebun-kebun dan hutan-hutan kalian. Begitulah manfaat istighfar. Dan istighfar ini bisa membuat setan lari dari kita.
Kita tahu bahwa iblis laknatullah alaihi, kenapa dikeluarkan dari sorga ke dunia? Karena maksiat yang dilakukannya. Begitu juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam diusir dari sorga karena maksiat yang dilakukannya. Tapi Adam bisa masuk lagi karena taubatnya Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi iblis tidak akan pernah masuk sorga lagi selamanya. Kenapa? Karena dia tidak mau istighfar. Dia tidak mau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosanya. Justru dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Karena kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan semua hamba-hambamu. Maka istighfar itu amalan ringan Bu, tetapi mendatangkan berkah. Dan ibu bisa lakukan setiap hari dan ibu bisa rasakan hasilnya nanti. InsyaAllah Bu, kalau ibu banyak istighfar, kemudian ibu ajarkan suami atau anak-anak beristighfar itu, nanti berkah masuk ke dalam rumah. Kemudian juga banyak-banyak ta'awudz, banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan dari keburukannya ini hal yang harus kita lakukan. Karena setan itu setiap hari cari mangsa. Macam mana supaya kita ini disesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW terkadang berlindung kepada Allah dari keburukan jin dan dari kejahatan mata-mata manusia. Tapi ketika kemudian turun dua surah perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, maka Nabi SAW meninggalkan semua perlindungan dari syaitan dan hanya membaca dua surat ini saja. Maka biasakan Bu membaca surah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dua surat disebut dua surat perlindungan. Umpamanya nih ibu merasa ketakutan di rumahnya sendiri, entah ketakutan karena faktor ekonomi, entah ketakutan karena faktor kesehatan, entah ketakutan karena faktor diganggu setan. Pokoknya kalau ketakutan apalah kan, berlindung kepada Allah, baca surat ini. Karena surat ini surat perlindungan. Kalau kita membacanya dengan penuh keyakinan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan perlindungannya kepada kita. Ini amalan pertama Bu ya, jangan tinggalkan. Banyak-banyak istighfar dan sering-seringlah berlindung kepada Allah dengan membaca muawwidhataini atau yang lainnya. Pokoknya intinya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-iktsar min dzikrillahi azza wa jalla. Perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Zuhruf ayat 36 sampai 38. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqi fa bi'sal qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, maksudnya Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang akan menyesatkan dia, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan Allah yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk, sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, aduhai semoga jarak antara aku dan kamu, maksudnya setan, seperti jarak antara barat dan timur. Maka setan itu adalah sejahat-jahatnya teman yang menyertai manusia. Jadi memperbanyak zikir itu, Bu, salah satu faedahnya adalah supaya kita tidak diganggu setan. Itu yang paling besar dari manfaat zikir itu, supaya setan jauh-jauh tidak mendekat kita, tidak mendekat anak kita, tidak mendekat keluarga kita, dan tidak bersarang di rumah kita. Karena kalau sampai kemudian di rumah kita ini penuh dengan syaitan, maka dipastikan tidak ada berkah di dalamnya. Kenapa Nabi SAW sampai memerintahkan kita kalau masuk rumah itu kita disuruh mengucapkan salam? Coba, walaupun tidak ada penghuninya, Bu, umpamanya ibu pulang dari sini, di rumah kosong, nggak ada orang, salam saja, assalamualaikum, nggak apa-apa. Nanti malaikat yang jawab. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an, wahai Anas, kalau engkau pulang ke rumahmu, ucapkan salam, karena salam itu membawa berkah untukmu dan untuk keluargamu. Jadi kalau ibu mengucapkan salam, maka rumah akan dipenuhi berkah. Kenapa demikian? Karena setan pada lari, Bu. Salam itu kan bagian daripada zikir, bagian daripada doa. Dengan mengucapkan salam dan membaca basmalah itu, Bu, dalam rumah itu, hakikatnya kita sedang mengusir setan dari rumah kita. Bayangkan kalau rumah kita ini kosong dari setan, bahagialah para penghuninya. Tapi kalau rumah itu dijadikan sarang setan, udahlah, sama-samalah jadi setan di situ. Ya. Maka penting seseorang itu memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir ini bisa meraih keridhaan Allah. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, innallaha la yardha 'anil abdi an ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashrab syurbata fayahmadahu 'alaiha. Kata Nabi SAW, Allah itu sungguh redha kepada hambanya ketika dia makan, kemudian setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia minum, kemudian setelah minum dia mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah, hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum, Bu, ibu mendapatkan keridhaan Allah. Bayangkan kalau Allah redha kepada kita, Bu, artinya Allah sayang dengan kita, Allah suka dengan kita. Kira-kira ibu kalau suka dengan anak, kemudian anak meminta sesuatu kepada ibu, ibu kasih enggak? Pasti ibu kasih. Lah kalau Allah redha dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, berarti apapun yang kita minta kepada Allah, mimbabil aula, tentu lebih utama permisalan Allah dibandingkan makhluknya. Pasti Allah akan menjaga kita, memberikan seluruh keinginan kita, mengijabah doa-doa kita, dan begitu seterusnya. Hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum, gitu saja. Ini amalan-amalan ringan, tapi lihat hasilnya. Maka ucapkan alhamdulillah. Sebelum makan bismillah. Masa harus diajari lagi, kok kayak anak TK aja jadinya. Sekarang ini enggak waktunya diajari, waktunya diamalkan. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Itulah fadilahnya zikir di sini. Ya. Dan lebih daripada itu, kalau orang suka berzikir itu tenang hatinya. Karena jaminan ketenangan orang yang berzikir itu langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah, kata Allah,
tenang hatinya. Allah yang mengatakan tenang hatinya. Bahkan lebih daripada itu, kita lebih terjaga. Karena orang yang berzikir itu kan merasa diawasi, merasa ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan lebih terjaga lagi, tidak mudah maksiat, tidak mudah melakukan kemungkaran, tidak mudah melakukan kejahatan, karena lisannya terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalan kedua. Amalan ketiga, perbanyak solawat. Perbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengucapkan solawat ini, Bu, itu pahalanya besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang salawat satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Apa maknanya? Sering saya katakan, Bu, makna salawat itu artinya kita meminta kepada Allah agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuja dan dipuji Allah di langit sana di hadapan para malaikatnya. Jadi seolah-olah ketika kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, pujilah Nabi saya, pujilah Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhlukmu yang mulia di langit sana. Puji Nabi kita, puji Nabi saya di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat yang lainnya. Seolah-olah kita mengatakan seperti itu. Cuman disingkat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau dijabarkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu, ya Allah, berikan pujian kepada Nabi kita olehmu di hadapan makhlukmu yang ada di atas sana. Maksudnya para malaikat, ya. Lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengucapkan salawat satu kali, apa pahalanya, Bu? Allah akan bersalawat 10 kali lipat kepada kita. Maknanya Allah akan memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya 10 kali menyebut nama kita dan memuji-mujinya. Subhanallah, Bu. Seandainya, Bu, Raja Salman tampil di televisi, kemudian menyebut-nyebut nama ibu dan dipuji-puji, kemudian viral akan kebaikan ibu, bangga tuh, Bu? Banggalah, Bu. Jangan Raja Salman, Pak Jokowi aja bangga, Bu. Jangan Pak Jokowi, Pak Wali Kota Batam aja nyebut nama ibu, memuji-muji di hadapan penduduk Batam, masuk koran, masuk internet, masuk YouTube, masuk TikTok, masuk apa enggak bangga, Bu? Bangga. Ini makhluk yang memujinya. Macam mana Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapan para malaikat lagi? Luar biasa, Bu. Maka jangan malas bersalawat. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, supaya kita menjadi selebritis langit, Bu. Ini yang ketiga. Yang keempat, qiraatu awakhir suratil Baqarati wa khasatan qabla naumi. Baca akhir daripada surah Al-Baqarah. Amana Rasulu itu, Bu, bima unzila ilaihi itu. Itu baca tuh. Wabil khusus sebelum tidur. Kenapa kita dianjurkan membaca akhir daripada surah Al-Baqarah itu, Bu? Karena Rasul mengatakan seperti ini, Bu. Man qara'a al-ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu
Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membaca 2 ayat saja, Bu. Nabi SAW tidak memerintahkan kita membaca 100 ayat. 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah tuh, Bu, dimulai dari amanah Rasul tuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah fi lailatin, di malam hari sebelum tidur, apa yang terjadi? Kafatahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia. Apa maknanya? Ibu kalau baca 2 ayat ini sebelum tidur, kemudian ibu tidur, ibu akan dijaga dari setan, ibu akan dijaga dari sihir, ibu akan dijaga dari gangguan-gangguan mimpi-mimpi buruk, ibu akan dijaga dari hasadnya orang hasad, ibu akan dijaga dari orang-orang yang dengki kepada ibu, dan ibu akan dijaga dari seluruh keburukan, dari binatang-binatang berbisa, dari bakteri-bakteri, dari wabah-wabah. Sebutkan apapun yang akan menyakiti ibu, maka akan dihindarkan dari ibu. Cukup baca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Masya Allah, luar biasa ya. 2 ayat saja, Bu, semua keburukan gak akan kena kita, gak akan ada di rumah kita. Maka bacalah 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Ini yang keempat. Yang kelima, qiraatu ayatil kursi wa khasatan qabla naum. Baca ayat kursi khususnya sebelum tidur. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bercerita didatangi oleh setan yang mencuri harta zakat. Kemudian Abu Hurairah mengadu kepada Rasul bahwa pencuri itu mengajarkan ayat kursi dan mengatakan, idza awaita ila firashika faqul ayatal kursi hatta khutimal ayat fa innahu lan yazala alaika hafidhum minallah wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbiha. Jadi setan ini datang kepada Abu Hurairah, menjelma manusia sebagai pencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Tiba-tiba pencuri ini yang merupakan jelmaan syaitan mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, maukah kau lepaskan aku? Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa itu kalimatnya? Maka orang ini jelmaan dari setan mengatakan, kalau engkau beranjak ke tempat pembaringan, bacalah ayat kursi sampai selesai. Maka kalau engkau baca ayat kursi itu, engkau akan senantiasa dijaga Allah dan setan tidak mungkin mendekatimu sampai waktu pagi. Siapa yang ngomong begini, Bu? Setannya yang ngomong begini. Jadi setan buka kartu. Kalau kamu tidak mau didekati saya, seolah-olah begitu kata setan, baca ayat kursi, aku nggak akan dekat-dekat. Lah setelah peristiwa ini Abu Hurairah datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul begini. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Masalah ini benar. Kalau engkau baca ayat kursi, Allah akan jaga kamu, Allah akan jauhkan kamu dari setan. Tapi setan yang mengajarkan kamu itu dia pendusta. Khusus masalah ini benar, tapi yang lainnya pendusta, katanya. Lihat keutamaan ayat kursi, Bu, kalau dibaca sebelum tidur. Kalau dibaca di luar daripada sebelum tidur, entah ibu baca pagi, entah ibu baca siang, entah ibu baca sore, entah ibu baca malam, terserah ibulah kapan ibu senggang, ibu baca ayat kursi, maka nama ibu akan disebut-sebut di atas arsy, di hadapan makhluk Allah Azza wa Jalla. Nama ibu disebut-sebut di atas arsy, Bu, berdasarkan hadis yang sahih, ya.
Ini penting sekali membaca ayat kursi ini. Kemudian amalan yang ke-6, secara umum membaca Al-Quran. Kalau tadi kan surat-surat khusus namanya ya, atau ayat-ayat khusus. Tapi secara umum Bu, jangan tinggalkan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi, nggak ada orang, nggak ada baca-baca, nggak ada sholat, nggak ada ibadah-ibadah. Bahkan terkadang orang lewat pun takut. Maka Rasul mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan menakutkan, tapi jadikan rumahmu itu tempat ibadah. Dengan cara apa? Selain daripada sholat, puasa dan begitu seterusnya, maka syiar yang tampak dalam rumah itu adalah membaca Al-Quran. Dulu Bu, di zaman Nabi, tidak ada satu rumah daripada rumah-rumah kaum muslimin yang ada di kota Madinah kecuali akan terdengar suara Al-Quran keluar seperti tawon yang sedang bersuara. Ibu kalau dengar tawon yang sedang bercengkrama tuh satu dengan kawannya itu kan ramai kan Bu, suara tawon itu. Itulah suara para sahabat setiap malam membaca Al-Quran sehingga terdengar sampai ke ganggang kota. Zaman bahula tuh Bu, itu zaman para sahabat. Tapi zaman sekarang, kira-kira yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin suara apa tuh Bu? Suara jangkrik? Nggak ada. Dangdut, ya Bu, sinetron drakor atau apa lagi? Nanti nengok kuis, nengok YouTube, main TikTok sendiri, kayak orang gila. Ya. Kalau sekarang ini yang keluar itu kan Bu, jarang. Hatta di desa-desa pun saya kemarin balik itu, kalau dulu masih kecil-kecil saya itu masih ada lah orang baca Quran sampai kedengaran itu. Sekarang nggak ada. Yang ada senyap, tak ada suara. Yang ada rame-rame sekali, apa musik yang di setel dia. Kadang nggak peduli dengan tetangganya. Lah di zaman para sahabat masih seperti itu. Jadi satu hari Nabi SAW keluar, memantaulah malam-malam belusuan bahasa kitanya. Rupanya Rasulullah SAW tertarik dengan salah satu rumah. Dari rumah-rumah orang-orang Ansor ada suara orang yang membaca Quran luar biasa bacaannya, sangat enak dan lezat didengar. Sampai Rasul terpukau kemudian berdiri di samping rumah orang tersebut sampai tak sadar. Saking asiknya Rasul mendengarkan orang membaca Al-Quran di rumah itu, sementara orang yang di rumah itu tidak tahu bahwa Rasul mendengarkan di luar. Sampai mendekati subuh, Rasul baru tersadar, kemudian dia langsung pulang karena harus mengimami sholat subuh masalahnya. Setelah sholat subuh, Rasul memanggil sahabat itu. Rupanya siapa sahabat yang dipanggil? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dipanggil Abu Musa al-Ash'ari. Kata Nabi SAW, ya Aba Musa, maafkan saya, semalam saya berdiri di samping rumahmu. Aku mendengar suara Quranmu luar biasa. Kagetlah Abu Musa al-Ash'ari ini dan mengatakan, ya Rasul, kalau aku tahu engkau mendengarkan di samping rumahku, ku indahkan lagi suara, katanya. Sayang aku tak tahu. Kata Nabi SAW, ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Dawud. Sungguh Allah sudah menganugerahkan suara indah kepadamu, wahai Aba Musa al-Ash'ari. Suaramu seperti suara Dawud tatkala taronum dengan zaburnya. Karena di antara mukjizat Nabi Dawud itu kan dia punya 70 suara Bu, ketika membaca Zabur ketika taronum tuh. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Dawud, di mana suara satu kemudian berganti ke suara kedua lebih indah, diganti ke suara ketiga lebih indah, keempat lebih indah, sampai ke 70 suara. Itu Nabi Dawud. Ya. Kalau ibu baca Quran saya tak tahu suaranya macam mana, karena nggak pernah dengar. Insya Allah Bu, anggaplah suara ibu falas, nggak apa-apa. Suara ibu
tidak seperti Syekh Surem, tapi mungkin lebih keserem gitu ya. Mungkin nggak enak didengar. Nggak masalah. Kalau ibu membaca Quran itu, ibu sedang membaca kalamullah, dan tidak ada kalimat yang lebih indah dibandingkan kalamullah. Tapi walaupun demikian, ya belajar juga lah Al-Quran. Jangan membaca Quran seperti membaca bacaan-bacaan novel, bacaan-bacaan koran, bacaan-bacaan lagu, karena dalam Quran juga ada langgamnya. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk umatku orang yang tidak melanggamkan Quran, artinya melakukan Al-Quran sebagaimana langgam Quran. Ustaz, saya sudah tua, malu saya kalau mendayu-dayu. Apa yang buat malu? Ibu baca Quran, Bu, walaupun ibu tertatih-tatih baru belajar, itu pahalanya 2, Bu. Macam mana yang lancar bersama malaikat itu. Jadi jangan pernah malu kalau ada di antara ibu atau kawan ibu yang tidak bisa baca Quran. Mungkin usianya sudah 40, 50, 60 tahun, dorong mereka untuk belajar Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu identitas masalahnya. Ini yang keenam, perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, al-muhafadhatu 'ala salati wal iktsari minan nawafil was sunnah. Perbanyak salat, maksudnya selain salat wajib ya, dari salat-salat sunnah seperti rawatibnya, duhanya, tahajudnya, witirnya, nafilahnya, atau apalah namanya, tahiyatul masjidnya, salat sunnah wudunya. Kan banyak salat sunnah-sunnah itu kan, Bu. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hamba-hambaku menambah yang wajib dengan yang sunnah-sunnah itu. Ketika hambaku terus melaksanakan yang sunnah-sunnah selain yang wajib, maka hamba itu akan semakin aku cintai. Jadi kalau ibu kemudian menambah yang wajib dengan yang sunnah, tanda Allah cinta kepada ibu. Dan kalau Allah sudah cinta kepada ibu, dia akan menjadi pendengaran ibu, akan menjadi penglihatan ibu, akan menjadi lisan ibu, akan menjadi kaki dan tangan ibu. Dan kalau kita meminta sesuatu pasti diberi, kalau kita berdoa sesuatu pasti dikabulkan. Maka perbanyak salat sunnah, perbanyak amalan sunnah. Bukan salat sunnah saja, kan amalan-amalan sunnah banyak ya. Maka ini 7 perkara nih, kalau bisa setiap hari jangan ditinggalkan. Kalau bisa, Bu ya. Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, perbanyak isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memperbanyak zikir. Keempat, memperbanyak sholawat. Kelima, memperbanyak membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kemudian yang keenam, memperbanyak membaca ayat kursi. Dan yang terakhir, jaga solat dan memperbanyak solat sunnah dan sunnah-sunnah yang lainnya. InsyaAllah kalau 7 perkara ini ibu lakukan setiap hari, ibu akan lihat keajaibannya. Tidak perlu saya jelaskan, nanti akan ada keajaiban yang akan hadir di rumah ibu. Entah apa keajaibannya, ibu lakukan saja. Terus 1 minggu ini, coba 1 minggu 7 perkara ini coba ibu lakukan dengan rutin. Kira-kira apa nanti yang akan terjadi, ibu akan rasakan sendiri. Karena ini hanya sebagian kecil yang saya jelaskan dari hadis-hadis Rasul keutamaannya. Kalau kita bentangkan satu-satu, luar biasa dari 1 sampai 7 poin ini, keistimewaannya, rahasianya baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, nasihat ringan ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, dan nasihat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan kita buka
tanya jawab. Kalau enggak kita tutup. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum berjualan parfum? Bolehkah perempuan berjualan parfum menjadi agen merek parfum? Boleh, apa masalahnya? Gak masalah ibu jualan parfum. Tapi kalau nanti pas jualan kasih tahu kalau yang beli akhwat, afwan ini parfum khusus di rumah ya. Jangan dibawa ke jalan-jalan, bahaya. Nah, ibu kasih tahu gitu saja. Ya. Soal nanti kemudian setelah dikasih tahu dia beli dia pakai itu urusan dia. Karena jual parfum itu halal. Tidak ada masalah ibu jadi agen. Ustaz parfumnya ada alkoholnya, kan gak diminum. Kalau diminum mabok lah minyak wangi itu. Kan untuk wangi-wangian saja. Tapi kalau yang beli laki-laki ya nggak apa-apa. Ya. Jual laki-laki hidung belang aja. Insya Allah di sini semua hidungnya bersih, nggak ada yang belang. Intinya bahwa hukum jual parfum sah-sah, nggak ada masalah. Walaupun ibu jadi seorang wanita menjual parfum tidak ada masalah. Tapi sekali lagi kalau memang ibu jadi agen, kemudian yang beli itu sesama akhwat, maka ibu harus kasih tahu koridor-koridornya. Bahwa tidak boleh seorang muslimah keluar dengan berparfum, kecuali kalau wanginya mungkin karena ya bekas sabun mandi, itu kan ibu tidak menyemprot ke badan, memang wangi gitu ya. Ya intinya walaupun ibu tidak pakai parfum keluar, jangan pula bau juga badannya. Kan itu ya. Tetap harus wangi, artinya ya tidak mencolok baunya dengan parfum, ya tidak bau juga karena tak pernah mandi gitu ya. Intinya bahwa ya tengah-tengah lah, gimana caranya ya, ibu lebih paham lah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan online. Boleh? Dari Pak Widodo. Iya. Agar dosa diampuni sama Allah pada anak yang durhaka pada orang tuanya dan anak tersebut belum minta maaf pada orang tuanya yang sudah meninggal. Bagaimana cara anak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Birrul walidain bagi orang tua yang sudah meninggal bukan berarti terputus dengan meninggalnya dia. Itulah kadang-kadang anak ini tak tahu diri. Waktu hidup orang tua disakiti, habis meninggal pula baru sadar diri. Harusnya ketika hidup itulah jadikan orang tua dua jalan pintu menuju surga. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Tetap masih diberikan kesempatan seorang anak yang dulunya ketika orang tuanya durhaka kepada orang tua dan orang tuanya sudah meninggal, dia masih bisa untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Pertama, banyak-banyak istighfar. Minta dulu ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah pertama. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan dosa, bukan hubungan kita dengan Allah tetapi dengan hamba Allah yang lain, terutama dengan orang tua. Maka selain kita meminta ampun kepada Allah, mintakan ampun juga untuk orang tua kita. Kalau bisa setiap hari. Minta Allahumma ghfir lana wali walidina, ya Allah ampuni kami dan kedua orang tua kami. Terus mintakan ampun kepada Allah. Mintakan ampun akan dosa kita sendiri. Setelah itu minta ampun kepada akan dosa orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian minta supaya diluaskan kuburannya, kemudian dilapangkan, dimudahkan hisabnya dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, doa ampun. Setelah taubat kepada Allah, mintakan ampun kepada orang tua. Yang kedua, yang ketiga, coba bersedekah.
bersedekah dan berdoa. Inilah dua amalan yang jelas-jelas akan sampai kepada orang tua. Jadi kalau dulu kita durhaka kepada orang tua, tidak pernah ngasih makan, tidak pernah ngirimi uang, tidak pernah apa, sampai orang tua sakit gara-gara kita kemudian meninggal, kemudian kita menyesal, maka sekarang perbanyak sedekah untuk orang tua. Ada rezeki sedikit, sumbang kepada anak yatim, sumbang kepada fakir miskin, sumbang ke masjid, ke pesantren-pesantren, ataupun ya untuk kemaslahatan umat, niatkan untuk orang tua itu sedekahnya. Semua niatkan untuk orang tua. Kemudian juga doa terus, doa dengan kejujuran. Kita merasa menyesal dan minta kepada Allah agar orang tua kita itu dimudahkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau orang tua kita ini punya kawan baik, entah tetangganya, entah kawannya adalah kawan orang tua yang baik, sambungkan silaturahim orang tua dengan kawannya itu. Umpamanya orang tua punya kawan si B, si C gitu ya. Orang tua kita meninggal, maka kita sambungkan orang-orang yang dulu pernah baik dengan orang tua kita, kita perbaiki mereka. Kita kirim masakan, kita kirim hadiah. Kalau mereka tanya, kamu anak siapa? Saya anak bapak anu, kawan bapak. Oh, nanti dia akan memuji orang tua ibu tuh. Masya Allah, memang pandailah si anu didik anaknya nih. Nanti dia akan dipuji lah. Pujian-pujiannya akan sampai nanti kepada orang tua kita tuh. Karena kita berbuat baik sama temannya, akhirnya dia memuji orang tua kita karena pendidikan dia. Tidak tahu kalau kita ini ada durhaka sebenarnya baru taubat. Tapi itu kan jadi wasilah orang lain memuji kita jadinya kan. Pujian ini akan sampai kepada orang tua kita. Makanya penting ya bersilaturahim kepada teman-teman kita yang sudah meninggal. Kalau dia punya kawan, perbaiki kawan ya. Kemudian juga ya amalan-amalan yang khusus, seperti umpamanya orang tua kita punya utang, ya kita bayar. Orang tua kita punya nazar, ya kita penuhi nazarnya. Orang tua kita punya wasiat, ya penuhi wasiatnya. Itulah caranya kita berbuat baik kepada orang tua yang kalau Allah takdirkan kita pernah durhaka, dan harus menyesal, bertobat dan nasuha. Karena durhaka kepada orang tua ini kan dosa besar, bahkan dosa besar setelah syirik, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja dari 7 amalan yang dianjurkan ini untuk kita dawamkan, setiap hari kita lakukan. Yang pertama, al-iktsar minal istighfari wal isti'adzati billahi minasyayatin wa min syururiha. Perbanyak istighfar dan juga at-ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan keburukan-keburukannya. Ini penting kita senantiasa mengucapkan istighfar setiap hari. Karena Nabi SAW dijelaskan dalam beberapa riwayat, setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali membaca istighfar. Itulah amalan Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tidak mungkin melakukan dosa, tetapi Nabi SAW jadikan istighfar setiap hari itu digunakan untuk zikir. Karena istighfar itu tidak mesti kita melakukan dosa dulu baru istighfar kan gitu. Kita bisa gunakan istighfar ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pahalanya luar biasa. Karena Nuh alaihi salatu wassalam pernah menasihati kaumnya dan mengatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin
wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, banyaklah beristighfar kalian, karena sesungguhnya kalian punya Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kalian terus beristighfar, kata Nuh alaihi salam, maka Allah akan hujani kalian dari langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan banyak keturunan dan harta benda kepada kalian. Dan Allah akan airi sungai-sungai, ladang-ladang, dan Allah akan tumbuhkan kebun-kebun dan hutan-hutan kalian. Begitulah manfaat istighfar. Dan istighfar ini bisa membuat syaitan lari dari kita. Kita tahu bahwa iblis laknatullah alaihi, kenapa dikeluarkan dari sorga ke dunia? Karena maksiat yang dilakukannya. Begitu juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam diusir dari sorga karena maksiat yang dilakukannya. Tapi Adam bisa masuk lagi, karena taubatnya Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi iblis tidak akan pernah masuk surga lagi selamanya. Kenapa? Karena dia tidak mau istighfar. Dia tidak mau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosanya. Justru dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Karena kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan semua hamba-hambamu. Maka istighfar itu amalan ringan, Bu, tetapi mendatangkan berkah. Dan ibu bisa lakukan setiap hari dan ibu bisa rasakan hasilnya nanti. InsyaAllah, Bu, kalau ibu banyak istighfar, kemudian ibu ajarkan suami atau anak-anak beristighfar, itu nanti berkah masuk ke dalam rumah. Kemudian juga banyak-banyak ta'awudz, banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan dari keburukannya ini hal yang harus kita lakukan, karena setan itu setiap hari cari mangsa. Macam mana supaya kita ini disesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW terkadang berlindung kepada Allah dari keburukan jin dan dari kejahatan mata-mata manusia. Tapi ketika kemudian turun dua surah perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, maka Nabi SAW meninggalkan semua perlindungan dari syaitan dan hanya membaca dua surat ini saja. Maka biasakan, Bu, membaca surah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dua surat disebut dua surat perlindungan. Umpamanya nih, ibu merasa ketakutan di rumahnya sendiri, entah ketakutan karena faktor ekonomi, entah ketakutan karena faktor kesehatan, entah ketakutan karena faktor diganggu setan. Pokoknya kalau ketakutan apalah kan, berlindung kepada Allah, baca surat ini. Karena surat ini surat perlindungan. Kalau kita membacanya dengan penuh keyakinan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan perlindungannya kepada kita. Ini amalan pertama, Bu, ya, jangan tinggalkan. Banyak-banyak istighfar dan sering-seringlah berlindung kepada Allah dengan membaca muawwidhataini atau yang lainnya. Pokoknya intinya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-iktsar min dzikrillahi azza wa jalla.
perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Zuhruf ayat 36 sampai 38. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqi fa bi'sal qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, maksudnya Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang akan menyesatkan dia, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan Allah yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, aduhai semoga jarak antara aku dan kamu, maksudnya setan, seperti jarak antara barat dan timur. Maka setan itu adalah sejahat-jahatnya teman yang menyertai manusia. Jadi memperbanyak zikir itu, Bu, salah satu faedahnya adalah supaya kita tidak diganggu setan. Itu yang paling besar dari manfaat zikir itu, supaya setan jauh-jauh tidak mendekat kita, tidak mendekat anak kita, tidak mendekat keluarga kita, dan tidak bersarang di rumah kita. Karena kalau sampai kemudian di rumah kita ini penuh dengan syaitan, maka dipastikan tidak ada berkah di dalamnya. Kenapa Nabi SAW sampai memerintahkan kita kalau masuk rumah itu kita disuruh mengucapkan salam? Coba, walaupun tidak ada penghuninya, Bu, umpamanya ibu pulang dari sini, di rumah kosong, nggak ada orang, salam saja, assalamualaikum, nggak apa-apa. Nanti malaikat yang jawab. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an, wahai Anas, kalau engkau pulang ke rumahmu, ucapkan salam, karena salam itu membawa berkah untukmu dan untuk keluargamu. Jadi kalau ibu mengucapkan salam, maka rumah akan dipenuhi berkah. Kenapa demikian? Karena syaitan pada lari, Bu. Salam itu kan bagian daripada zikir, bagian daripada doa. Dengan mengucapkan salam dan membaca basmalah itu, Bu, dalam rumah itu, hakikatnya kita sedang mengusir setan dari rumah kita. Bayangkan kalau rumah kita ini kosong dari setan, bahagialah para penghuninya. Tapi kalau rumah itu dijadikan sarang setan, udahlah, sama-samalah jadi setan di situ. Ya. Maka penting seseorang itu memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, karena zikir ini bisa meraih keridhaan Allah. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, innallaha la yardha 'anil abdi an ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashrab syurbata fayahmadahu 'alaiha. Kata Nabi SAW, Allah itu sungguh redha kepada hambanya ketika dia makan, kemudian setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia minum, kemudian setelah minum dia mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah, hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum, Bu, ibu mendapatkan keridhaan Allah. Bayangkan kalau Allah redha kepada kita, Bu, artinya Allah sayang dengan kita, Allah suka dengan kita. Kira-kira ibu kalau suka dengan anak, kemudian anak meminta sesuatu kepada ibu, ibu kasih enggak? Pasti ibu kasih. Lah kalau Allah redha dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, berarti apapun yang kita minta kepada Allah, mimbabil aula, tentu lebih utama permisalan Allah dibandingkan makhluknya. Pasti Allah akan
menjaga kita, memberikan seluruh keinginan kita, mengijabah doa-doa kita dan begitu seterusnya. Hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum gitu saja. Ini amalan-amalan ringan tapi lihat hasilnya. Maka ucapkan alhamdulillah. Sebelum makan bismillah. Masa harus diajari lagi, kok kayak anak TK aja jadinya. Sekarang ini enggak waktunya diajari, waktunya diamalkan. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Itulah fadilahnya zikir di sini. Ya. Dan lebih daripada itu, kalau orang suka berzikir itu tenang hatinya. Karena jaminan ketenangan orang yang berzikir itu langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, kata Allah, tenang hatinya. Allah yang mengatakan tenang hatinya. Bahkan lebih daripada itu, kita lebih terjaga. Karena orang yang berzikir itu kan merasa diawasi, merasa ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan lebih terjaga lagi, tidak mudah maksiat, tidak mudah melakukan kemungkaran, tidak mudah melakukan kejahatan, karena lisannya terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalan kedua. Amalan ketiga, perbanyak solawat. Perbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengucapkan solawat ini, Bu, itu pahalanya besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang salawat satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Apa maknanya? Sering saya katakan, Bu, makna salawat itu artinya kita meminta kepada Allah agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuja dan dipuji Allah di langit sana di hadapan para malaikatnya. Jadi seolah-olah ketika kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, pujilah Nabi saya, pujilah Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhlukmu yang mulia di langit sana. Puji Nabi kita, puji Nabi saya di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat yang lainnya. Seolah-olah kita mengatakan seperti itu. Cuman disingkat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau dijabarkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu, ya Allah, berikan pujian kepada Nabi kita olehmu di hadapan makhlukmu yang ada di atas sana, maksudnya para malaikat. Ya. Lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengucapkan salawat satu kali, apa pahalanya, Bu? Allah akan bersalawat 10 kali lipat kepada kita. Maknanya Allah akan memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya 10 kali menyebut nama kita dan memuji-mujinya. Subhanallah, Bu. Seandainya, Bu, Raja Salman tampil di televisi, kemudian menyebut-nyebut nama ibu dan dipuji-puji, kemudian viral akan kebaikan ibu, bangga tuh, Bu. Banggalah, Bu. Jangan Raja Salman, Pak Jokowi aja bangga, Bu. Jangan Pak Jokowi, Pak Wali Kota Batam aja nyebut nama ibu, memuji-muji di hadapan penduduk Batam, masuk koran, masuk internet, masuk YouTube, masuk TikTok, masuk apa enggak bangga, Bu? Bangga. Ini makhluk yang memujinya. Macam mana Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapan para malaikat lagi? Luar biasa, Bu. Maka jangan malas bersalawat. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, supaya kita menjadi selebritis langit, Bu.
Ini yang ketiga. Yang keempat, qiraatu awakhir suratil Baqarati wa khasatan qabla naumi. Baca akhir daripada surah Al-Baqarah. Amanar Rasulu itu Bu, bima unzila ilaihi itu. Itu baca tuh. Wabil khusus sebelum tidur. Kenapa? Kita dianjurkan membaca akhir daripada surah Al-Baqarah itu Bu. Karena Rasul mengatakan seperti ini Bu. Man qara'a al-ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membaca 2 ayat saja Bu. Nabi SAW tidak memerintahkan kita membaca 100 ayat. 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah tuh Bu, dimulai dari amanah Rasul tuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah fi lailatin, di malam hari, di malam hari sebelum tidur, apa yang terjadi? Kafatahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia. Apa maknanya? Ibu kalau baca 2 ayat ini sebelum tidur, kemudian ibu tidur, ibu akan dijaga dari setan. Ibu akan dijaga dari sihir. Ibu akan dijaga dari gangguan-gangguan mimpi-mimpi buruk. Ibu akan dijaga dari hasadnya orang hasad. Ibu akan dijaga dari orang-orang yang dengki kepada ibu. Dan ibu akan dijaga dari seluruh keburukan, dari binatang-binatang berbisa, dari bakteri-bakteri, dari wabah-wabah. Sebutkan apapun yang akan menyakiti ibu, maka akan dihindarkan dari ibu. Cukup baca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Masya Allah, luar biasa ya. 2 ayat saja Bu, semua keburukan gak akan kena kita, gak akan ada di rumah kita. Maka bacalah 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Ini yang keempat. Yang kelima, qiraatu ayatil kursi wa khasatan qabla naum. Baca ayat kursi khususnya sebelum tidur. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bercerita didatangi oleh setan yang mencuri harta zakat. Kemudian Abu Hurairah mengadu kepada Rasul bahwa pencuri itu mengajarkan ayat kursi dan mengatakan, idza awaita ila firashika faqul ayatal kursi hatta khutimal ayat fa innahu lan yazala alaika hafidhum minallah wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbiha. Jadi setan ini datang kepada Abu Hurairah, menjelma manusia sebagai pencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Tiba-tiba pencuri ini yang merupakan jelmaan syaitan mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, maukah kau lepaskan aku? Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa itu kalimatnya? Maka orang ini jelmaan dari syaitan mengatakan, kalau engkau beranjak ke tempat pembaringanmu, bacalah ayat kursi sampai selesai. Maka kalau engkau baca ayat kursi itu, engkau akan senantiasa dijaga Allah dan setan tidak mungkin mendekatimu sampai waktu pagi. Siapa yang ngomong begini Bu? Setannya yang ngomong begini. Jadi setan buka kartu. Kalau kamu tidak mau didekati saya, seolah-olah begitu kata setan, baca ayat kursi, aku gak akan dekat-dekat.
Lah setelah peristiwa ini Abu Hurairah datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul begini. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Masalah ini benar. Kalau engkau baca ayat kursi, Allah akan jaga kamu, Allah akan jauhkan kamu dari setan. Tapi setan yang mengajarkan kamu itu dia pendusta. Khusus masalah ini benar, tapi yang lainnya pendusta katanya. Lihat keutamaan ayat kursi Bu, kalau dibaca sebelum tidur. Kalau dibaca di luar daripada sebelum tidur, entah ibu baca pagi, entah ibu baca siang, entah ibu baca sore, entah ibu baca malam, terserah ibulah kapan ibu senggang ibu baca ayat kursi, maka nama ibu akan disebut-sebut di atas arsy, di hadapan makhluk Allah Azza wa Jalla. Nama ibu disebut-sebut di atas arsy Bu, berdasarkan hadis yang sahih ya. Ini penting sekali membaca ayat kursi ini. Kemudian amalan yang ke-6, secara umum membaca Al-Quran. Kalau tadi kan surat-surat khusus namanya ya, atau ayat-ayat khusus. Tapi secara umum Bu, jangan tinggalkan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi, nggak ada orang, nggak ada baca-baca, nggak ada sholat, nggak ada ibadah-ibadah. Bahkan terkadang orang lewat pun takut. Maka Rasul mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan menakutkan, tapi jadikan rumahmu itu tempat ibadah. Dengan cara apa? Selain daripada sholat, puasa dan begitu seterusnya, maka syiar yang tampak dalam rumah itu adalah membaca Al-Quran. Dulu Bu, di zaman Nabi, tidak ada satu rumah daripada rumah-rumah kaum muslimin yang ada di kota Madinah kecuali akan terdengar suara Al-Quran keluar seperti tawon yang sedang bersuara. Ibu kalau dengar tawon yang sedang bercengkrama tuh satu dengan kawannya itu kan ramai kan Bu, suara tawon itu. Itulah suara para sahabat setiap malam membaca Al-Quran sehingga terdengar sampai ke gang-gang kota. Zaman bahula tuh Bu, itu zaman para sahabat. Tapi zaman sekarang kira-kira yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin suara apa tuh Bu? Suara jangkrik? Nggak ada. Dangdut ya Bu, sinetron drakor atau apa lagi, nanti nengok kuis, nengok YouTube, main TikTok sendiri kayak orang gila ya. Kalau sekarang ini yang keluar itu kan Bu, jarang. Hatta di desa-desa pun saya kemarin balik itu, kalau dulu masih kecil-kecil saya itu masih ada lah orang baca Quran sampai kedengaran itu. Sekarang nggak ada. Yang ada senyap, tak ada suara. Yang ada rame-rame sekali, apa musik yang di setel dia. Kadang nggak peduli dengan tetangganya. Lah di zaman para sahabat masih seperti itu. Jadi satu hari Nabi SAW keluar, memantaulah malam-malam belusuan bahasa kitanya. Rupanya Rasulullah SAW tertarik dengan salah satu rumah. Dari rumah-rumah orang-orang Ansor ada suara orang yang membaca Quran luar biasa bacaannya, sangat enak dan lezat didengar. Sampai Rasul terpukau kemudian berdiri di samping rumah orang tersebut sampai tak sadar. Saking asiknya Rasul mendengarkan orang membaca Al-Quran di rumah itu, sementara orang yang di rumah itu tidak tahu bahwa Rasul mendengarkan di luar. Sampai mendekati subuh, Rasul baru tersadar, kemudian dia langsung pulang karena harus mengimami sholat subuh masalahnya. Setelah sholat subuh, Rasul memanggil sahabat itu. Rupanya siapa sahabat yang dipanggil? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dipanggil Abu Musa al-Ash'ari. Kata Nabi SAW, ya Aba Musa, maafkan saya, semalam saya berdiri di samping rumahmu. Aku mendengar suara Quranmu luar biasa. Kagetlah Abu Musa al-Ash'ari ini dan mengatakan, ya Rasul, kalau aku tahu engkau mendengarkan di samping rumahku, ku indahkan lagi suara, katanya. Sayang aku tak tahu.
Kata Nabi SAW, ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Sungguh Allah sudah menganugerahkan suara indah kepadamu, wahai Aba Mas'ud, Aba Musa al-Ash'ari, suaramu seperti suara Daud tatkala taronum dengan zaburnya. Karena di antara mukjizat Nabi Daud itu kan dia punya 70 suara, Bu, ketika membaca zabur ketika taronum itu. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Daud, di mana suara satu kemudian berganti ke suara kedua lebih indah, diganti ke suara ketiga lebih indah, keempat lebih indah, sampai ke 70 suara. Itu Nabi Daud. Ya. Kalau ibu baca Quran saya tak tahu suaranya macam mana, karena nggak pernah dengar. Insya Allah, Bu, anggaplah suara ibu falas, nggak apa-apa. Suara ibu tidak seperti Syekh Surem, tapi mungkin lebih keserem gitu ya. Mungkin nggak enak didengar gitu. Nggak masalah. Kalau ibu membaca Quran itu, ibu sedang membaca kalamullah, dan tidak ada kalimat yang lebih indah dibandingkan kalamullah. Tapi walaupun demikian, ya belajar juga lah Al-Quran. Jangan membaca Quran seperti membaca bacaan-bacaan novel, bacaan-bacaan koran, bacaan-bacaan lagu, karena dalam Quran juga ada langgamnya. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk umatku orang yang tidak melanggamkan Quran, artinya melakukan Al-Quran sebagaimana langgam Quran. Ustaz, saya sudah tua, malu saya kalau mendayu-dayu. Apa yang buat malu? Ibu baca Quran, Bu, walaupun ibu tertatih-tatih baru belajar, itu pahalanya 2, Bu. Macam mana yang lancar bersama malaikat itu. Jadi jangan pernah malu kalau ada di antara ibu atau kawan ibu yang tidak bisa baca Quran. Mungkin usianya sudah 40, 50, 60 tahun, dorong mereka untuk belajar Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu identitas masalahnya. Ini yang keenam, perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, al-muhafadhatu 'ala salati wal iktsari minan nawafil was sunnah. Perbanyak salat, maksudnya selain salat wajib, ya, dari salat-salat sunnah seperti rawatibnya, duhanya, tahajudnya, witirnya, nafilahnya, atau apalah namanya, tahiyatul masjidnya, salat sunnah wudunya. Kan banyak salat sunnah-sunnah itu kan, Bu. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hamba-hambaku menambah yang wajib dengan yang sunnah-sunnah itu. Ketika hambaku terus melaksanakan yang sunnah-sunnah selain yang wajib, maka hamba itu akan semakin aku cintai. Jadi kalau ibu kemudian menambah yang wajib dengan yang sunnah, tanda Allah cinta kepada ibu. Dan kalau Allah sudah cinta kepada ibu, dia akan menjadi pendengaran ibu, akan menjadi penglihatan ibu, akan menjadi lisan ibu, akan menjadi kaki dan tangan ibu. Dan kalau kita meminta sesuatu pasti diberi, kalau kita berdoa sesuatu pasti dikabulkan. Maka perbanyak salat sunnah, perbanyak amalan sunnah. Bukan salat sunnah saja, kan amalan-amalan sunnah banyak, ya. Maka ini 7 perkara nih, kalau bisa setiap hari jangan ditinggalkan. Kalau bisa, Bu, ya. Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, perbanyak isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memperbanyak zikir. Keempat, memperbanyak sholawat. Kelima, memperbanyak membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kemudian yang keenam, memperbanyak membaca ayat kursi. Dan yang terakhir, jaga solat
dan memperbanyak sholat sunnah dan sunnah-sunnah yang lainnya. Insya Allah kalau 7 perkara ini ibu lakukan setiap hari, ibu akan lihat keajaibannya. Tidak perlu saya jelaskan, nanti akan ada keajaiban yang akan hadir di rumah ibu. Entah apa keajaibannya, ibu lakukan saja. Terus 1 minggu ini coba 1 minggu 7 perkara ini coba ibu lakukan dengan rutin. Kira-kira apa nanti yang akan terjadi, ibu akan rasakan sendiri. Karena ini hanya sebagian kecil yang saya jelaskan dari hadis-hadis Rasul keutamaannya. Kalau kita bentangkan satu-satu, luar biasa dari 1 sampai 7 poin ini, keistimewaannya, rahasianya baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, nasihat ringan. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan dan nasihat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan kita buka tanya jawab. Kalau enggak kita tutup. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum berjualan parfum? Bolehkah perempuan berjualan parfum menjadi agen merek parfum? Boleh, apa masalahnya? Gak masalah ibu jualan parfum. Tapi kalau nanti pas jualan kasih tahu, kalau yang beli Afwan ini parfum khusus di rumah ya. Jangan dibawa ke jalan-jalan, bahaya. Ibu kasih tahu gitu saja. Ya. Soal nanti kemudian setelah dikasih tahu dia beli dia pakai itu urusan dia. Karena jual parfum itu halal. Tidak ada masalah ibu jadi agen. Ustaz parfumnya ada alkoholnya, kan gak diminum. Kalau diminum mabok lah minyak wangi itu. Kan untuk wangi-wangian saja. Tapi kalau yang beli laki-laki ya nggak apa-apa. Ya. Jual laki-laki hidung belang aja. Insya Allah di sini semua hidungnya bersih, nggak ada yang belang. Intinya bahwa hukum jual parfum sah-sah, nggak ada masalah. Walaupun ibu jadi seorang wanita menjual parfum tidak ada masalah. Tapi sekali lagi kalau memang ibu jadi agen, kemudian yang beli itu sesama akhwat, maka ibu harus kasih tahu koridor-koridornya. Bahwa tidak boleh seorang muslimah keluar dengan berparfum, kecuali kalau wanginya mungkin karena ya bekas sabun mandi, itu kan ibu tidak menyemprot ke badan, memang wangi gitu ya. Ya intinya walaupun ibu tidak pakai parfum keluar, jangan pula bau juga badannya. Kan itu ya. Tetap harus wangi, artinya ya tidak mencolok baunya dengan parfum, ya tidak bau juga karena tak pernah mandi gitu ya. Intinya bahwa ya tengah-tengah lah, gimana caranya ya, ibu lebih paham lah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan online. Boleh? Dari Pak Widodo. Iya. Agar dosa diampuni sama Allah pada anak yang durhaka pada orang tuanya dan anak tersebut belum minta maaf pada orang tuanya yang sudah meninggal. Bagaimana cara anak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Birrul walidain bagi orang tua yang sudah meninggal bukan berarti terputus dengan meninggalnya dia. Itulah kadang-kadang anak ini tak tahu diri. Waktu hidup orang tua disakiti, habis meninggal pula baru sadar diri. Harusnya ketika hidup itulah jadikan orang tua 2 jalan pintu menuju surga. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Tetap masih diberikan kesempatan seorang anak yang dulunya ketika orang tuanya durhaka kepada orang tua dan orang tuanya sudah meninggal, dia masih bisa untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Pertama, banyak-banyak istighfar. Minta dulu ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah pertama. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan dosa,
bukan hubungan kita dengan Allah, tetapi dengan hamba Allah yang lain, terutama dengan orang tua. Maka selain kita meminta ampun kepada Allah, mintakan ampun juga untuk orang tua kita. Kalau bisa setiap hari minta, Allahumma ghfir lana wali walidina, ya Allah ampuni kami dan kedua orang tua kami. Terus mintakan ampun kepada Allah. Mintakan ampun akan dosa kita sendiri. Setelah itu minta ampun kepada akan dosa orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian minta supaya diluaskan kuburannya, kemudian dilapangkan, dimudahkan hisabnya, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, doa ampun. Setelah taubat kepada Allah, mintakan ampun kepada orang tua. Yang kedua, yang ketiga, coba bersedekah. Bersedekah dan berdoa. Inilah dua amalan yang jelas-jelas akan sampai kepada orang tua. Jadi kalau dulu kita durhaka kepada orang tua, tidak pernah ngasih makan, tidak pernah ngirimi uang, tidak pernah apa, sampai orang tua sakit gara-gara kita, kemudian meninggal, kemudian kita menyesal, maka sekarang perbanyak sedekah untuk orang tua. Ada rezeki sedikit, sumbang kepada anak yatim, sumbang kepada fakir miskin, sumbang ke masjid, ke pesantren-pesantren, ataupun ya untuk kemaslahatan umat, niatkan untuk orang tua itu sedekahnya. Semua niatkan untuk orang tua. Kemudian juga doa terus, doa dengan kejujuran. Kita merasa menyesal dan minta kepada Allah agar orang tua kita itu dimudahkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau orang tua kita ini punya kawan baik, entah tetangganya, entah kawannya, adalah kawan orang tua yang baik, sambungkan silaturahim orang tua dengan kawannya itu. Umpamanya orang tua punya kawan si B, si C gitu ya. Orang tua kita meninggal, maka kita sambungkan orang-orang yang dulu pernah baik dengan orang tua kita, kita perbaiki mereka. Kita kirim masakan, kita kirim hadiah. Kalau mereka tanya, kamu anak siapa? Saya anak bapak anu, kawan bapak. Oh, nanti dia akan memuji orang tua ibu tuh. Masya Allah, memang pandailah si anu di anaknya nih. Nanti dia akan dipuji lah. Pujian-pujiannya akan sampai nanti kepada orang tua kita tuh. Karena kita berbuat baik sama temannya, akhirnya dia memuji orang tua kita karena pendidikan dia. Tidak tahu kalau kita ini ada durhaka sebenarnya baru taubat. Tapi itu kan jadi wasilah orang lain memuji kita jadinya kan. Pujian ini akan sampai kepada orang tua kita. Makanya penting ya bersilaturahim kepada teman-teman kita yang sudah meninggal. Kalau dia punya kawan, perbaiki kawan ya. Kemudian juga ya amalan-amalan yang khusus, seperti umpamanya orang tua kita punya utang, ya kita bayar. Orang tua kita punya nazar, ya kita penuhi nazarnya. Orang tua kita punya wasiat, ya penuhi wasiatnya. Itulah caranya kita berbuat baik kepada orang tua yang kalau Allah takdirkan kita pernah durhaka, dan harus menyesal, bertobat dan nasuha. Karena durhaka kepada orang tua ini kan dosa besar, bahkan dosa besar setelah syirik, naudzubillah. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.